Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat membuat kita melangkah ke rumah Allah taala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena adanya secercah iman di dalam hati kita. Bergeraknya kaki kita, mengayunnya langkah tangan kita adalah bukti iman yang ada dalam diri kita. Hadirnya mulia iman inilah perkara yang paling berharga, harta yang paling mahal yang tidak dapat dinilai dengan dunia beserta segala isinya. Dan bertemunya kita hari ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, di mana berjumpa sesama orang beriman dianjurkan kita untuk saling ingatkan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Batu-batu nisan yang ada di samping masjid ini adalah bukti nyata bahwa umur kita setiap hari bukan bertambah tapi berkurang. Sekarang ini kita berjalan di atas permukaan bumi, tapi tidak lama lagi kita akan berbaring di bawah permukaan bumi. Kita nampak sekarang Masjid Al-Abror, Musola Al-Abror ini nyata, Masjid Al-Anwar ini nyata, Monas ini nyata, Jakarta ini nyata, Indonesia nyata, dunia ini nyata. Tapi ketika hari kiamat telah tiba, maka semua ini tinggal cerita. Yang nyata itu adalah akhirat. Maka hadirnya mulia kita harus saling ingatkan perkara ini. Dan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain kecuali iman yang mantap. Bukan sembarang iman. Iman yang sama dengan imannya para sahabat radhiyallahu anhu. Iman yang sama dengan imannya para anbiya alaihi salatu wassalam. Iman yang sama dengan imannya para rasul. Inilah iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara iman tidak ada tawar-menawar. Iman sahabat asyaddu minal jibal, lebih strong daripada gunung. Iman sahabat la yartab, tidak ada keraguan sama sekali. Wala yalbisu, tidak ada campuran sama sekali, seperti susu murni. Hadirnya mulia, kalau kita datang ke satu rumah, kemudian disuguhkan kepada kita segelas susu. Susu ini nampak putih. Kalau dia tidak katakan, maka kita tidak tahu. Karena tidak kelihatan bahwa di situ ada setetes air kencing. Tapi kalau dia katakan, wahai Tuhan, ini ada segelas air susu, tapi mohon maaf, tadi kejatuhan setetes air kencing. Apakah ada di antara saudara-saudara yang mau minum? Tidak ada, hadirnya mulia. Begitulah iman. Allah Subhanahu wa taala inginkan iman yang 100%.
Tidak boleh ada kesyirikan sama sekali di dalamnya. Kekuatan iman inilah yang akan mendatangkan kepada kita kekuatan untuk amal, kekuatan untuk sholat, kekuatan untuk menuntut ilmu, kekuatan untuk berzikir, kekuatan untuk berbuat baik kepada sesama, kekuatan untuk beramal dengan ikhlas, kekuatan untuk menyadari dua tanggung jawab yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apa itu? Tanggung jawab sebagai hamba dan tanggung jawab sebagai umat. Sebagai hamba hadirnya mulia, tanggung jawab kita adalah ibadah. Sedangkan sebagai umat, tanggung jawab kita adalah dakwah. Dakwah dan ibadah ini satu power yang luar biasa. Apabila ini disatukan hadirnya mulia, maka kehidupan manusia akan berubah. Dulu sebelum datangnya dakwah dan ibadah, hadirin, kehidupan orang-orang itu berada dalam keadaan gelap. Zamannya saja disebut zaman jahiliyah. Orang-orangnya jahil, zamannya disebut zaman jahiliyah. Tidak punya akhlak, tidak beradab. Mereka ini musuhan satu sama lain. Mereka ini perang, bunuh-bunuhan satu sama lain. Dan keadaan mereka miskin, sengsara. Tapi hadirnya mulia ketika dakwah dan ibadah datang dalam kehidupan mereka. Maka yang jahil berubah jadi alim. Yang biadab berubah menjadi beradab. Yang musuhan berubah menjadi kasih sayang. Yang perang berubah menjadi damai. Yang miskin berubah menjadi kaya raya. Ini adalah dua kekuatan yang hari ini telah dilupakan umat. Hadirnya mulia, kehidupan sahabat radhiyallahu anhu, mereka berada di tengah-tengah gurun pasir. Mereka berada di gurun Sahara. Sejauh mata memandang, panas, kering kerontang, pasir, batu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sebenarnya. Hadirin yang mulia, tapi bagaimana mereka bisa sejahtera? Laki-lakinya sejahtera, perempuannya sejahtera. Karena mereka telah menyatukan ibadah dan dakwah. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti pengakuan diri sebagai hamba, dan mereka mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti pengakuan diri sebagai umat. Sehingga datang kekayaan dalam kehidupan mereka. Sering disampaikan oleh orang tua kita di Kebun Jeruk, Haji Cece Firdaus, semoga Allah Ta'ala cahayai kuburnya. Kekayaan yang datang dalam kehidupan sahabat di zaman Sayyidina Umar saja, itu belum lama mereka dakwah, baru sekitar 35 tahun. 13 tahun mereka di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kemudian ditambah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah lebih kurang 2 tahun, jadi 25 tahun. Tambah Sayyidina Umar 10 tahun, 35 tahun. Datang kekayaan dari Rum dan Parsi, itu dihitung-hitung sebesar 3 miliar dinar hadirnya. 1 dinar itu 1,25 gram emas. Kalau dirupiahkan,
Oh salah, 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau dirupiahkan itu lebih kurang 4 juta rupiah. Jadi 4 juta dikali 3 miliar sama dengan 12.000 triliun hadirnya mulia. 12.000 triliun itu bukan uang yang sedikit hadirnya mulia. Saya dengar utang NKRI ini 7.000 triliun saja. Katakan 8.000 triliun sudah naik lagi. 8.000 triliun. Uang sahabat 12.000 triliun. Kalau pinjam uang sahabat 8.000 triliun, mereka masih sisa 4.000 triliun. Kaya raya hadirin yang mulia. Mereka menganut sistem ekonomi langit. Mereka itu tidak mengenal sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi mereka, sistem ekonomi langit. Mereka punya kekayaan 12.000 triliun hadirin. Katakan jumlah sahabat waktu itu 124.000. Maka kalau 12.000 triliun dibagi 124.000, maka setiap orang akan dapat jatah kekayaan 79,6 miliar. Bayi baru lahir langsung dikasih buku tabungan 79,6 miliar. Engkongnya mau mati, ini engkong wariskan 79,6 miliar. Padahal negeri mereka gersang hadirin. Saya sangat sedih. Berapa waktu yang lalu, berapa tahun yang lalu Menteri Keuangan mengumumkan setiap satu kepala bangsa Indonesia begitu lahir menanggung hutang 13 juta rupiah. Sangat tidak masuk akal hadirin yang mulia. Negeri yang sejauh mata memandang hijau royo-royo. Gunungnya besar, di dalam gunung ada emas, ada minyak, ada gas, ada perak, ada intan berlian. Lautannya luas, ikan besar-besar, ada mutiara di dasarnya, tapi berhutang hadirin yang mulia. Apa yang salah nih hadirin? Ternyata kata Wali Kota Bengkulu Haji Helmi Hasan, itu karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Inilah kesalahan besar yang terjadi. Sehingga hadirnya mulia, negeri yang hijau royo-royo, yang tanahnya gembur, tanamannya subur, ternyata berhutang hadirin yang mulia. Sahabat radhiyallahu anhum yang tanahnya gersang, panas terik di siang hari, menusuk tulang, membakar, tapi ternyata mereka kaya raya hadirin yang mulia. Apa yang istimewa dalam kehidupan mereka? Tidak ada yang istimewa kecuali satu saja. Pertanian mereka tidak istimewa, biasa-biasa saja. Bagaimana mau luar biasa? Pertanian mereka nggak punya tanah yang subur. Peternakan mereka gimana? Ternakannya mau luar biasa. Orang mereka nggak punya rumput. Perdagangan mereka bagaimana di tengah gurun Sahara? Pabrik mereka gimana? Tidak ada yang istimewa dalam kehidupan dunia mereka. Tapi yang istimewa dalam kehidupan sahabat hadirin yang mulia, ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan berkumandang hadirin yang mulia, maka yang nyangkul tinggalkan sawah ladangnya, yang dagang tinggalkan tokonya, yang ngantor tinggalkan mejanya, berbondong-bondong mereka datang ke rumah Allah, memenuhi panggilan Allah, sholat berjamaah. Hari ini hadirin mulia, kita nih azan dikumandangkan, yang nyangkul tetap nyangkul, yang dagang tetap dagang, yang ngantor tetap ngantor. Bukan kekayaan yang datang hadirin, hutang yang datang hadirin yang mulia. Hadirin mulia, ini karena kita telah salah dalam memahami siapa yang menciptakan kita,
Siapa yang memelihara kita? Siapa yang memberi rizki kepada kita? Para sahabat paham perkara ini. Dibacakan kepada mereka ayat. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit diletakkan rezeki kamu. Dan apa saja yang dijanjikan untuk kamu diletakkan di langit. Maka para sahabat faham bahwa untuk mendapatkan kesejahteraan harus berangkat ke langit. Dan Allah Subhanahu wa taala karena ihsan kasih sayangnya, Allah taala berikan kepada kita kendaraan untuk naik ke langit, berikan kepada kita tangga untuk naik ke langit, eskalator untuk naik ke langit, lift untuk naik ke langit, pesawat untuk naik ke langit, namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Inilah yang hari ini diperingati di seluruh dunia, Isra Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram Makkah kepada Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Mi'raj dari bumi ke langit. Inilah kendaraan untuk naik ke langit. Naik ke langit tidak bisa pakai helikopter, tidak bisa pakai pesawat jet tempur, tidak bisa pakai pesawat ulang-alik, tidak bisa. Naik ke langit dengan sholat. Inilah yang dilakukan para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga 100% lelaki balik sholat berjamaah di masjid. Rizki ini perkara besar hadirin mulia. Perkara yang besar itu harus bergotong royong untuk membangunnya. Dan para sahabat tidak ada yang berani meninggalkan sholat berjamaah. Di zaman Nabi SAW diancam oleh Nabi SAW, barang siapa yang di rumahnya ada laki-laki, aku akan kumpulkan para pemuda untuk mencari kayu bakar. Kemudian aku akan suruh mereka membakar rumah-rumah yang laki-laki ada di dalamnya, tidak datang sholat berjamaah di masjid. Itu bukan karena Rasulullah benci kepada umatnya, tapi Rasulullah sayang, lebih baik dibakar di dunia sebentar saja daripada dibakar selama-lamanya di akhirat. Karena kasih sayang Rasulullah SAW, maka beliau sangat ingin jangan sampai ada satu orang pun meninggalkan sholat berjamaah. Diiming-imingi, dijanji-janjikan orang yang berwudu di rumahnya, kemudian mengambil pakaiannya, maka mengambil pakaiannya itu ibarat dia mengambil kain ihram. Berjalannya ke masjid itu ibarat dia melakukan tawaf di Ka'bah. Setiap langkah-langkahnya menggugurkan dosa, diberikan pahala, diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa jauh dia melangkah, berapa banyak dosa dihapuskan, berapa banyak pahala diberikan, berapa tinggi derajat dinaikkan. Hadirin yang mulia, karena sholat ini perkara yang sangat penting, maka Nabi sampai mengancam sehingga tidak ada satupun orang yang berani meninggalkan sholat berjamaah. Hatta orang-orang munafik pun sholat berjamaah di masjid. Nabi SAW bersabda, paling berat bagi orang munafik ini adalah sholat subuh dan sholat isya. Berat, tetapi dikerjakan juga. Seperti meletakkan batu besar di atas punggungnya, tapi mereka tetap juga berjalan ke masjid. Mereka takut dengan ancaman Nabi. Nabi SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu memimpin, langsung memberikan pengumuman. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa bahwa ini agama sekarang berada di dalam tanggung jawab Sayyidina Umar. Maka dia katakan bahwa apabila di zaman Nabi dia membayar zakat unta
dengan talinya. Kemudian sekarang di zaman Abu Bakar dia membayar zakat unta tidak dengan talinya, maka aku akan perangi dia. Ayam kusuddin wa anahai, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah agama ini akan berkurang sedangkan Abu Bakar masih hidup? Ayam kusuddin wa Abu Zaid hai. Apakah agama ini berkurang sedangkan Abu Zaid masih hidup? Ayam kusuddin wa Khairul hai. Apakah agama berkurang sedangkan dia Khairul masih hidup? Tanggung jawab yang ada di sisi Abu Bakar radhiyallahu anhu itu diteruskan di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Waktu subuh Sayyidina Umar memimpin sholat berjamaah. Selesai sholat balik menghadap kepada jamaah. Itu diajarkan Rasulullah, sunnah menghadap kepada jamaah selesai sholat. Itu ditiru oleh pengganti-pengganti beliau. Umar bin Khattab baliknya itu mengabsen siapa-siapa yang tidak datang ke masjid. Tidak ada yang berani untuk meninggalkan sholat berjamaah di zaman Sayyidina Umar juga. Satu demi satu diperiksa betul. Subuh hari itu ada satu orang tidak kelihatan oleh Sayyidina Umar. Maka dia tanya, mana ini Sulaiman bin Abi Hasma? Orang-orang pada tidak tahu. Isya kemarin dia ada. Maghribnya juga ada. Asar ada. Zuhur ada. Subuh ini aja tidak ada. Maka Sayyidina Umar bukan lemparkan takaza. Siapa yang siap? Dua orang usuli. Tidak. Dia katakan, saya sendiri yang akan mendatangi rumahnya. Hadirnya mulia, siapa Sayyidina Umar itu? Sayyidina Umar ini bukan hanya ketua DKM. Sayyidina Umar ini bukan hanya ketua masjid. Dia ini Amirul Mukminin. Dia ini khalifah. Dia ini presiden. Presiden bukan satu negara. Presiden seluruh negara-negara ta'alukan Islam. Presiden mau mendatangi satu warga yang tidak ke masjid. Kita doakan presiden yang akan datang mendatangi warga yang tidak ke masjid. Kita doakan menteri mendatangi warga yang tidak ke masjid. Kita doakan gubernur, wali kota, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT mendatangi warga yang tidak ke masjid. Kalau Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak Bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden mendatangi warga yang tidak ke masjid, maka insya Allah negeri itu akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang hijau royo-royo, subur, gembur, makmur. Ada yang mulia, karena Allah Ta'ala meletakkan rezeki itu di langit. Dan sholat berjamaah inilah kendaraan untuk bareng-bareng naik ke langit. Allah sudah membuktikan dalam kehidupan sahabat. Sejahtera kehidupan sahabat, hadirnya mulia. Sehingga Sayyidina Umar satu hari ketinggalan sholat berjamaah. Betapa merasa menyesalnya, betapa merasa ruginya Sayyidina Umar ketinggalan sholat berjamaah. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Dia bayar denda ketertinggalannya sholat berjamaah sebesar 200.000 dirham. Dirham dengan dinar ini mata uang yang nilainya berbeda. Kalau satu dirham itu lebih kurang bisa beli seekor ayam. Kalau satu dinar bisa beli seekor kambing besar. Jadi katakanlah satu dinar itu 50.000. Kalau tadi satu dirham itu 50.000, satu dinar itu 4 juta. Sayyidina Umar ketinggalan sholat berjamaah, bayar denda 200.000 dirham. Ini kalau ini dijadikan ayam betul, maka berapa banyak itu? Satu truk itu muatnya kira-kira 2.000 ekor ayam. Jadi perlu berapa truk? 100 truk. 100 truk untuk membawa 200.000 ekor ayam.
untuk denda Sayyidina Umar ketinggalan sholat berjamaah. Kalau satu truk ini panjangnya 5 meter kali 100, itu 500 meter panjangnya. Setengah kilometer itu truknya, itu tidak ada jarak, tidak ada celah. Setengah kilometer truknya berjejer untuk membawa denda Sayyidina Umar ketinggalan sholat berjamaah. Allahu Akbar. Sekarang yang kita hari ini ketinggalan sholat berjamaah, ada nggak yang pernah denda dirinya? Nggak usah 500.000, nggak usah 100, 200.000 ekor ayam, 200.000 rupiah aja. Ayo bayar, nih masukkan kotak infak, kotak sodako, 200.000. Kenapa? Ketinggalan sholat berjamaah. Ada hadirin yang mulia, coba angkat tangan yang pernah ketinggalan sholat berjamaah, denda bayar 200.000. Kita buat peraturan di musola ini, siapa yang datang telat sholat berjamaah, denda 200.000. Bagaimana Pak Ketua DKM? Allahu Akbar. Tidak didenda saja orang nggak datang ke masjid. Karena lemahnya iman, hadirin yang mulia. Karena kita tidak mengusahakan iman kita. Para sahabat dahulu, mereka ingin sejahtera dan mereka menemukan jalan kesejahteraan, jalan langit, sistem ekonomi langit. Mereka paham dulu bagaimana sengsaranya waktu tidak taat kepada Allah. Bagaimana dulu menderitanya ketika tidak taat kepada Allah. Bagaimana dulu susahnya ketika tidak taat kepada Allah. Dan sekarang mereka, Masya Allah, mereka merasakan betapa nikmatnya taat kepada Allah. Betapa sejahteranya taat kepada Allah. Betapa bahagianya taat kepada Allah. Sebenarnya ini yang diinginkan oleh setiap orang. Semua pemerintahan, semua kerajaan kepingin rakyatnya ini sejahtera, kepingin rakyatnya ini bahagia. Tidak ada yang kepingin rakyatnya sengsara, tidak ada yang kepingin rakyatnya menderita. Tapi jalan yang telah ditempuh para sahabat, mereka nggak mau pelajari. Kita harus datang, hadirin mulia, ke pos-pos RT, pos-pos RW, pos-pos kelurahan, pos-pos kecamatan, pos-pos wali kota, pos-pos bupati, pos-pos gubernur, pos-pos menteri. Datang ke istana, kasih tahu mereka, dulu sahabat sejahtera karena mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin rakyat ini sejahtera, rakyat ingin bahagia, falyabudu rabba hadzal bait. Sembahlah Rob daripada rumah ini. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Allazi at'amahum min ju'. Dialah yang memberikan makan, menghilangkan lapar, artinya dia yang memberikan kesejahteraan. Wa amanahum min khauf, dia yang memberikan keamanan, menghilangkan ketakutan, artinya security and prosperity. Security and prosperity itu ada di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin sejahtera, ingin aman, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kalau tidak ada iman, maka tidak bakal aman, hadirin yang mulia. Maka kita harus berdoa supaya setiap orang berusaha atas iman. Amin. Allahu Akbar. Bukti iman di sholat tadi. Nabi SAW bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat ini tiang agama. Waman aqomaha faqad aqomaddin. Waman hadamaha faqad hadamaddin. Sholat ini tiang agama. Siapa yang menegakkan sholat, menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, dialah yang meruntuhkan agama. Suatu waktu di Bengkulu,
Saya dipanggil untuk ceramah masjid Polda. Polda dari situ. Saya tanya kepada jemaah, kalau ada orang datang dari rumahnya membawa kampak, kemudian memecahkan kaca-kaca masjid, menghancurkan pintu masjid, meruntuhkan masjid, itu kena pasal apa namanya? Oh, kena pasal pengerusakan. Dia telah merusak bangunan. Ada hukumannya. Baik. Kalau ada orang meninggalkan sholat, tidak melaksanakan sholat, itu orang yang meruntuhkan agama. Kena pasal apa namanya? Pak Kapolda nggak bisa jawab. Pembantu-pembantunya nggak bisa jawab. Meruntuhkan agama jauh lebih berbahaya daripada meruntuhkan masjid, hadir. Runtuh masjid hari ini, besok bisa dibangun lagi. Tapi agama kalau runtuh, bagaimana membangunnya? Orang yang meninggalkan sholat berjamaah, orang yang meninggalkan sholat berjamaah ini bahaya besar. Bisa jadi satu saat dia betul-betul meninggalkan sholat. Dan ketika dia meninggalkan sholat, dia telah meruntuhkan agama. Padahal agama ini adalah sistem ekonomi langit. Kesejahteraan akan datang. Hadirin yang mulia, kalau ada satu rumah dibangun, 100 orang membangunnya, tapi di situ ada 20 orang betul-betul bekerja membangun, 80 orang meruntuhkannya. Kira-kira bangunan itu akan naik atau turun? Bangunan itu akan turun, hadirin, bukan naik. Satu negara ini, orang yang sholat dibanding tidak sholat ini banyakkan mana, hadirin yang mulia? Jangan satu negara terlalu besar, satu provinsi aja, provinsi DKI, atau lebih kecil lagi satu kabupaten saja, atau satu kecamatan, atau satu kelurahan, atau satu RT saja, dibanyakan mana yang sholat dibanding tidak sholat, hadirnya. Tidak heran kalau negeri ini berhutang. Banyakan yang meruntuhkan daripada yang membangun. Aneh, orang ingin sejahtera tapi tidak mau datang kepada pemilik kesejahteraan. Orang ingin kaya tapi tidak mau datang kepada pemilik kekayaan. Orang mau bahagia tapi tidak mau datang kepada pemilik kebahagiaan. Hari ini ada orang dijanjikan surga tidak tertarik, diancam neraka tidak takut. Itu namanya pajo-pajo, hadirnya. Apa itu pajo-pajo? Bapak datang ke sawah, di situ ada yang pakai topi, kemudian ada tangannya ke kanan dan ke kiri, kemudian pakai baju, pakai sarung juga, kemudian ketika burung datang kan ditarik-tarik. Itu diancam dengan neraka tidak takut, dijanjikan surga tidak tertarik. Pajo-pajo, hadirin yang mulia. Kalau Pak Cecep bilang itu namanya bebegik. Bebegik, hadirin yang mulia. Cobalah datang kepada bebegik, kasih tahu dia indahnya surga, cantiknya bidadari, rumah terbuat dari emas, intan berlian. Tidak tertarik, bebegik. Diancam dengan neraka terbuat daripada api yang menyala, itu tidak takut, bebegik, hadirnya. Pajo-pajo, hadirnya mulia. Tapi kita tidak boleh marah-marah kepada umat seperti ini. Sebagai dain kita harus datang merayu umat. Bagaimana mereka mau datang dan datang.
Cara yang dilakukan Nabi untuk merayu umat datang ke masjid adalah menyediakan makan di masjid. Itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari ada makanan di masjid Nabi. Tidak ada hari di mana tidak ada makanan di masjid, kecuali betul-betul hari yang paceklik, di mana hari itu sama sekali tidak ada orang punya makanan di rumah. Dalam keadaan normal hadirnya mulia, setiap hari tersedia makanan di masjid Nabi. Itu sebabnya kita dengar cerita ketika siang-siang Sayyidina Abu Bakar datang ke masjid, disusul oleh Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Abu Bakar tanya, "Wahai Umar, kenapa engkau ke sini?" "Aku lapar." "Lah kamu sendiri kenapa ada di sini?" "Aku juga datang ke sini karena lapar." Mereka itu kalau lapar cari makanan ke masjid. Itulah kehidupan sahabat radhiyallahu anhum. Ini orang-orang rawa belong kalau lapar kemana mereka pergi hadirnya mulia? Ke musola al-abror. Hadirnya mulia hari ini kalau kita lapar pergi ke warung Tegal, pergi ke warung Padang, pergi ke restoran Coto Makassar, cari sop kondro. Allah, sahabat kalau lapar mereka ke masjid hadirin. Ini juga engkau kalau lapar datang ke masjid. Di masjid disediakan makanan sehingga setiap orang ini mereka datang ke masjid. Orang yang datang ke masjid lapar, maka laparnya hilang. Orang datang ke masjid haus, hausnya hilang. Orang yang datang ke masjid sakit, maka diobati. Bahkan orang yang datang ke masjid jomblo hadirin, maka pengurus masjid itu sibuk carikan dia jodoh, sehingga tidak ada janda dan perawan di kampung itu yang dibiarkan merana hidupnya. Karena ini meniru apa yang dilakukan Nabi SAW. Nabi ini tidak senang melihat jomblo berkeliaran. Tangkap oleh Nabi, disuruh datang ke rumah seorang sahabat, kemudian disuruh menikah. Begitulah kehidupan. Dan kehidupan ini ditiru oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, Hafsah. Abu Bakar diam saja. Karena Abu Bakar diam saja, maka dia datang kepada Sayyidina Utsman. Utsman, Hafsah. Hafsah ini putri Umar janda. Sebenarnya kalau janda tuh dia bisa nyari-nyari sendiri. Udah pengalaman dia. Tapi kehidupan mereka seperti itu. Perempuan tidak dibiarkan nyari-nyari sendiri. Ini ayah bertanggung jawab mencarikan jodoh untuk putrinya. Maka Sayyidina Umar tawarkan kepada Sayyidina Utsman. Tapi Sayyidina Utsman bilang, "Oh Umar, saya masih belum siap. Karena baru saja meninggal istri Sayyidina Utsman, Ruqayyah, putri Rasul. Baru wafat sehingga Sayyidina Utsman katakan saya belum siap sekarang." Sayyidina Umar ini orang yang temperamental. Dia datang kepada Nabi mengadu, "Ya Rasulullah, gimana sih sahabat kita ini? Ada apa? Saya tawarkan Hafsah kepada Abu Bakar, dia diam saja. Saya tawarkan kepada Utsman, dia belum siap." Kata Rasulullah, "Oh tenang, tenang men. Nanti Utsman akan dapat istri yang lebih baik daripada Hafsah. Dan Hafsah akan dapat suami yang lebih baik daripada Abu Bakar." Hadirnya mulia, Rasulullah SAW menikahi Hafsah lebih baik daripada Abu Bakar. Dan Utsman dinikahkan dengan Ummu Kulsum, putri Rasulullah. Itu perawan. Kalau dia dapat Hafsah dapat janda. Tapi dia dapat perawan lagi, putri Rasulullah lagi. Selesai menikah, dan Abu Bakar senggol dengan Umar. "Umar, sebenarnya waktu kamu tawarkan Hafsah kepada saya, itu bukan aku tidak mau. Tapi aku dengar itu Rasulullah sudah pernah menyebut nama Hafsah. Aku tidak maulah melewati Rasulullah." Jadi begitulah kehidupan sahabat radhiyallahu anhu hadirin.
bagaimana iman mereka, bagaimana sholat mereka, bagaimana akhlak mereka. Semua ini dilakukan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita lakukan. Kita makmurkan masjid, kita bawa makanan ke masjid. Ini jangan bawa makanan hanya bulan Ramadan. Di luar Ramadan kita penuhi masjid dengan makanan. Setiap satu suap makanan dimakan oleh tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Maka beruntunglah orang yang ini betul-betul senantiasa membawa makanan ke masjid. Para sahabat dahulu itu, mereka senantiasa mengajak orang-orang untuk makan di rumahnya. Di Australia juga kemarin kami begitu. Bergantian orang ngajak kita makan di rumahnya. Kadang-kadang makanan di rumahnya dikirim ke rumah kita, dikirim ke masjid kita. Begitulah. Di berbagai negara juga begitu. Kami kemarin di Maroko juga begitu. Makanan berlapis-lapis, bergantian kita diajak ke rumahnya. Ada yang ngajak waktu siang makan di rumahnya, ada orang lain lagi ngajak makan di rumahnya. Karena mereka paham ini setiap satu suap makanan ini pahala besar, dosa-dosa berguguran. Dan tamu ini makan jatah rizkinya sendiri. Sedangkan ketika tamu pergi meninggalkan rumah kita, maka dosa-dosa tuan rumah dibawa pergi oleh tamu-tamu ini. Ini yang dipahami oleh mereka. Dan hadirin mulia, alhamdulillah kami sudah 2 hari di Musola Al-Abror. Banyak tingkah laku kami yang kurang berkenan, kata-kata kami yang kurang pantas, mohon dimaafkan. Tapi kami ingin agar Masjid Abror ini menjadi anak cabang Masjid Nabi juga. Jangan dia menyendiri di akhirat nanti. Bagaimana bisa menjadi anak cabang Masjid Nabi kalau amalan yang ada di Masjid Nabi hidup di masjid ini juga. Di Masjid Nabi ada amalan dakwah, ada amalan taklim, ada zikir ibadah, ada khidmat. Maka itu harus hidup di masjid ini juga. Amalan dakwah setiap hari, setiap minggu sekali datang jaulah 1 atau membuat jaulah 2. Kemudian taklim dibuat di masjid. Maka itulah yang akan menjadikan masjid kita sebagai anak cabang Masjid Nabi juga. Bersedia insyaallah? Semoga Allah terima. Mohon maaf, subhanallah bihamdihi subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.